Nestless YouTube channel. Halo pagi. Pagi ini saya ingin membagikan materi tentang The Pearl of Honesty. Jadi tentang mutiara kejujuran. Kalau kita lihat definisi kejujuran, kejujuran adalah fondasi paling dasar dari karakter manusia. Jadi manusia kan punya karakter yang begitu banyak. Fondasi dari semua karakter itu adalah kejujuran. Contoh karakter misalnya kita orang yang ramah, seorang yang pemberani, seorang yang rajin, sopan, adil, atau sabar. Nah, kalau kita nggak ada kejujuran sebagai fondasi landasannya, maka semua karakter yang tadi disebut itu jadi bias. Pasti ada motif, pasti ada agenda, pasti nggak real, nggak sesungguhnya. Contoh, ramah tapi hatinya nggak jujur, ramahnya nggak jujur. Kan berarti ramahnya karena ada motif dan sebagainya ya. Jadi orang yang sabar tapi nggak jujur, keberanian tapi nggak jujur, rajin tapi sebenarnya nggak jujur. Nah itu kan berarti fake ya. Jadi kejujuran tuh dasar banget. Kejujuran itu menentukan integritas seorang manusia. Jadi kalau di dalam istilah teknik, teknik sipil ya, integritas bangunan berarti satu bangunan secara menyeluruh luar dan dalam. Jadi kalau kejujuran itu kita miliki, maka itu integritas kita, diri kita secara keseluruhan. Dalam arti, apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu sama. Kan kadang ada orang yang ngomongnya A, tapi yang dia lakuin berbeda. Sehingga kita orang bingung, ini yang mana? Nah, kalau orang yang jujur, harus sama. Dirinya di ruang publik dan di ruang privat. Bersama dengan orang lain, saat orang lain melihat maupun sendirian, dia orang yang sama. Nah, ini adalah kejujuran. Tetapi ada masalah dengan kejujuran eh, dalam zaman kita, yaitu adanya zona abu-abu, di mana ada istilah white lies. White lies itu dia lies berbohong, tapi dia white loh, bukan black, bukan maksudnya bukan buruk gitu. Jadi kebohongan yang putih gitu, kebohongan tapi suci, berbohong demi kebaikan. Ini ada beberapa kasus nih yang mungkin teman-teman bisa renungkan. Misalnya ketika ada pencuri yang masuk ke halaman rumah kita dan dia minta banget kita lindungi karena dia sedang dikejar oleh massa yang emosi. Dan dia mencuri itu roti demi makan keluarganya. Apakah ketika nanti massa datang ke rumah kita dan bertanya, apakah kau melihat pencuri? Apa jawab kita? Apakah kita akan berkata, saya tidak lihat, atau kita bilang dia lari ke sana? Dan itu berbohong demi kebaikan, melindungi bapak itu, karena dia mencuri roti loh demi makan keluarganya. Itu dilema pertama. Atau dilema kedua, misalnya ketika nenek kita sakit, divonis sakit kanker stadium akhir. Nah, kemudian nenek itu nanya sama kita. Nah, padahal kita udah di briefing keluarga besar, kalau nenek tanya sakitnya, jangan bilang nenek sakit cancer. Karena kalau dia shock, kondisinya akan drop cepat sekali. Nah, ketika nenek tanya sama kita, cucu yang paling dia sayang, paling dia deket, dia tanya, gimana menurut dokter kondisi nenek? Gimana jawab kita? Bolehkah kita berbohong demi kebaikan di situ? Itu dilema kedua. Dilema ketiga, teman kita, teman dekat kita ketahuan nyontek nih. Lalu kita dipanggil jadi saksi. Nah, di depan ruang BP nih sebelum masuk ke ruangan, teman itu begging banget, tolong jangan kasih tahu dong kalau saya ketahuan nyontek, saya pulang, kamu tahu bapak saya keras. Pasti saya dihajar habis-habisan. Nah, gimana tuh? Apakah kita berbohong demi kebaikan daripada teman kita habis dihajar bapaknya? Itu dilema ketiga. Ketika kita melihat contoh-contoh tadi, seolah-olah kata baik itu membenarkan kebohongan. Karena kan daripada yang buruk terjadi,
daripada sesuatu yang jahat terjadi, lebih baik kita berbohong demi menyelamatkan, ibaratnya begitu. Tapi efek negatifnya, kalau suatu saat terbongkar, maka dampaknya akan lebih parah, yaitu apa? Menghancurkan kepercayaan. Misalnya ketika nenek itu akhirnya tahu kalau hari itu kita berbohong, nggak akan pernah dia mau ngomong sama kita lagi, nggak akan pernah mau lihat muka kita lagi, ibaratnya gitu. Dan kasus yang lain semua, ketika ketahuan kita berbohong walaupun untuk kebaikan, tapi kebohongan itu membuat orang nggak lagi percaya sama kita. Jadi di sini kita melihat white lies, berbohong untuk kebaikan. Tapi baik belum tentu benar. Oke, kita bilang saya demi kebaikan loh berbohong, tapi kan itu nggak benar. Walaupun benar belum tentu baik. Itu ada kalimat pendeknya. Jadi yang harusnya gimana caranya supaya kita baik tapi juga benar? Maka berkatalah pada waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat kepada orang yang tepat di tempat yang tepat. Itu adalah kebaikan yang sesungguhnya di dalam kebenaran. Misalnya ketika kasus teman kita yang menyontek, mungkin di dalam ruang BP itu kita minta untuk sendirian dengan guru BP, lalu kita orang yang tepat nih, kita bilang, "Bu, teman kita ini punya kasus orang tuanya abusive. Boleh nggak Bu untuk Ibu lakukan pendekatan ke keluarganya? Memang dia menyontek, tapi boleh nggak Ibu?" Jadi kita dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di ruang konseling itu, di waktu yang tepat. Jadi kita mengatakan kejujuran, tapi bukan dengan brutal. Kejujuran itu harus di waktu yang tepat, orang yang tepat, dan tempat yang tepat. Sekarang kita melihat beberapa contoh kebohongan dalam relasi. Relasi itu memerlukan zona yang aman untuk bisa bertransparansi. Justru relasi yang terbaik adalah jujur. Nggak ada lagi yang perlu ditutupi. Itu kan dasar dari relasi. Tetapi kenapa kadang ada situasi yang mengharuskan orang berbohong? Maka jawabannya ada kekerasan atau unforgiving dari orang tua atau pasangan. Itu yang membuat akhirnya orang harus bohong. Anak harus bohong, pasangan harus bohong. Pulang malam ditanya kemana, bilangnya rapat tambahan. Padahal dia hangout dengan temennya, ngopi, atau pikirannya banyak. Tapi dia nggak berani bilang saya hangout, saya ngopi. Karena istrinya terlalu keras. Jadi dia bilang rapat tambahan misalnya. Jadi situasi kayak gitu, kekerasan atau unforgiving, kalau kita terlalu keras, orang sekeliling kita potensi bohong. Akhirnya menciptakan rasa takut. Dan orang-orang itu kenapa harus bohong? Demi pengakuan. Jadi ada 3 kemungkinan respon ketika memiliki orang yang keras dalam relasi kita. Yang pertama, kita jadi minder, takut. Kalau takut aja jadi minder, kalau kita nggak takut, kita benci. Tetapi kalau kita takut tapi butuh pengakuan, ini yang paling bahaya. Banyak sekali terjadi double life. Di depan orang itu kita manis, di belakangnya kita punya kehidupan ganda, double life. Misalnya anak, kalau mama terlalu keras, anak akan jadi good kid syndrome. Di depan mamanya anaknya manis. Pernah ada kejadian anak kelihatannya manis ketika mamanya ke kosnya, di bawah ranjangnya penuh dengan minuman keras, botol-botol kosong. Itu double life-nya si anak itu. Atau ketika pasangan, istrinya terlalu keras, akhirnya jadi misalnya suaminya akhirnya melakukan affairs. Hubungan yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam sedetik karena rusaknya kepercayaan. Dalam bisnis, ada warung di pinggir jalan yang berbohong soal misalnya masa kadaluarsa ataupun harga. Harganya dia markup tinggi atau kadaluarsanya dibilang masih bagus, padahal udah jelek banget makanannya. Kerupuknya udah lempem misalnya. Penjual itu berpikir mendapat keuntungan besar, tapi dia nggak pikir panjang bahwa usaha itu akan jalannya jangkanya panjang karena hancur reputasinya, orang nggak mau beli lagi. Atau misalnya iklan-iklan yang berbohong demi mendapat keuntungan. Gula adalah industri billion dollars, sehingga semua makanan hampir semua ada gula di situ. Susu kental manis padahal cuma kental manis. Minuman kesehatan tapi gulanya luar biasa tinggi. Susu formula itu tinggi sekali gulanya. Akhirnya ASI direndahkan supaya orang beli sufor.
Atau Yakult, saya minum 2, tapi sebenarnya tinggi sekali gulanya. Atau ya memang ini masih kontroversi, rekan-rekan, cuman saya coba tampilkan aja, nanti kita perlu penyelidikan lebih lanjut. Katanya minyak bumi itu sebenarnya bukan fossil fuel, tetapi digemborkan sebagai fossil fuel oleh John Rockefeller supaya harganya naik, nilainya tinggi, jadi rare, jadi orang berburu untuk bensin ini. Jadi ini masih oil ya, minyak bumi ya. Jadi ini masih kontroversi, tapi ini kalau benar ini luar biasa, ada penipuan besar di dalam bisnis. Jadi bisnis yang dibangun dengan kebohongan suatu hari akan mengambil yang dia tabur itu, yaitu apa? Tidak akan dipercaya oleh publik. Misalnya dalam politik juga kita mempertanyakan dana pemerintah yang besar itu, APBN, APBD, apakah untuk kepentingan rakyat? Kita nggak mempercayai lagi, karena begitu banyak lies, kebohongan. Apakah pejabat itu dia melayani atau memperkaya diri dan keluarga dan kolega? Karena kita lihat orang yang menjabat kekayaannya langsung melejit. Kita mempertanyakan, atau politik dinasti. Kenapa kalau orang sudah pegang posisi, keluarganya langsung naik semua satu demi satu. Itu membuat kita bertanya, jujur nggak mereka di dalam politik? Maka rekan-rekan urgensi kejujuran. Kenapa kejujuran sangat menjadi satu hal yang penting? Ingin menjadi bona fide, orang yang bisa dipercaya. Kepercayaan adalah best currency. Dan kita harus bisa dipercaya mulai dari hal kecil, kejujuran dari hal kecil. Jangan pikir ini mah cuman recehan. Nggak apa-apa dong, kan recehan orang juga nggak peduli. No, karena dari hal kecil kita nggak dipercaya, kita nggak akan dapat kepercayaan mengelola hal yang besar. Istilah yang keren dari film Spider-Man, from great power comes great responsibility. No, kenapa no? Karena great power itu pedang bermata dua. Di dalam film Spider-Man, Dr. Octopus punya great power. Siapa lagi musuh-musuh Sandman dan semuanya itu semua punya great power. Tapi mereka nggak melakukan great responsibility. Maka yang benar adalah from great power yang dikerjakan dengan dapat dipercaya, baru datang comes great responsibility. Comes great responsibility. Oh, salah ketik. Responsibility. Artinya, from great trustworthiness comes great responsibility. Menjadi orang yang sangat bisa dipercaya, baru mendapatkan tanggung jawab yang besar. Dalam dunia nggak sempurna, pilihannya terkadang pilih mana nih? Pinter tapi nggak jujur, kurang pinter tapi jujur. Dunianya ini nggak sempurna. Kadang kita harus milih mendapatkan orang kayak gimana. Orang yang pinter tapi nggak jujur. Apa kurang pinter tapi jujur? Saya percaya kita akan memilih dalam dunia yang tidak sempurna. Lebih baik pilih orang yang kurang pinter tapi jujur. Kenapa? Karena kurang pinter itu bisa dilatih. Tapi nggak jujur, susah. Itu udah dari sananya. Nah, ketika bilang karakter udah dari sananya, pertanyaannya, apakah pembangunan karakter sia-sia? Karena dari sananya, bisa jadi. Contoh pertama, lembaga pemasyarakatan harus yang membentuk orang lebih bermasyarakat. Ketika dia keluar dari lembaga pemasyarakatan, harusnya dia lebih ngerti cara hidup bermasyarakat dan masyarakat merasa dia orang yang terdidik secara masyarakat. Tidak. Karena residivis justru sulit cari kerja. Orang nggak percaya orang yang keluar dari penjara. Penjara itu hanya bersifat membatasi. Kedua, teman-teman yang pernah jadi guru, pertanyaannya, apakah sekolah bisa membentuk karakter siswa jadi lebih baik? Saya pikir jawabannya enggak. Karena anak yang baik di sekolah memang baik dari sononya. Karakternya memang baik dari sononya. Jadi merubah sikap bisa. Anak disuruh bajunya masukin atau kita harus datang on time. Merubah sikap bisa. Pakai metode apa? Reward, punishment. Merubah karakter susah luar biasa. Karena apa? Mesti orangnya sendiri. Dan dia harus sampai ke titik comes to his senses. Nyadar sendiri. Nah, gimana cara nyadar sendiri? Hidup kalau kamu hidupnya selalu sukses, kamu nggak akan berubah. Hidup normal nggak akan berubah. Cuma satu metode. Traumatic life experience. Kalau kamu mengalami hidup yang traumatis, pengalaman traumatis, seorang pembohong akan berhenti berbohong saat menyadari kebohongannya menghancurkan dirinya dan orang yang ia cintai.
Jadi cara setting mindset-nya zaman dulu nih, zaman kakek-kakek nenek kita, mereka punya prinsip lebih baik miskin daripada mencuri. Kalau anak mencuri, anak itu digebukin, ditarik ke bawah ke pasar, balikin barang yang dicuri, minta maaf. Karena prinsip zaman dulu, kita lebih baik miskin nak daripada mencuri. Tapi zaman sekarang, lebih baik mencuri daripada miskin. Kita sekarang kalau lihat pejabat, mereka ketika lihat temannya di penjara dan sebagainya, nggak ada rasa takut. Karena bagi mereka, yang mereka inginkan apa? Berlomba-lomba, kalau bisa saya pengen duduk di situ, saya bisa korupsi juga. Karena mereka nggak takut sebenarnya. Karena bagi mereka prinsip lebih baik saya mencuri. Lebih takut miskin daripada takut hidup yang tidak benar. Jadi ini tidak boleh. Nah, cara setting mindset adalah ingat kepercayaan adalah the highest currency. Mata uang tertinggi itu bukan dolar, euro, tapi kepercayaan. Karena itu kan jadi resume kita, CV, portofolio hidup yang mahal dan berharga. Dan ingat nilai titik rusak susu sebelanga. Satu kali aja kita gagal dalam hal kejujuran, orang nggak percaya kita lagi. Sekuat mungkin upayakan jadi orang jujur. Nah, pemantapan hati, satu, jangan ada ketakutan. Artinya gini, siap menanggung apapun risiko. Selama itu tanggung jawab kita. Kalau emang salah, kalau emang gagal, kalau emang berbuat kesalahan, jujur aja. Emang apa worst-nya? Harus ganti. Ganti. Cicil kalau nggak punya uang. Selalu ada solusi untuk setiap permasalahan atau kesalahan. Tidak perlu harus bohong. Jujur aja. Jadi nggak boleh ada takutan. Yang kedua, lurus aja hatinya. Hanya memikirkan apa yang sebenarnya. Nggak ada agenda atau motif lain. Itu materi yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke admin. Ya, pagi Pak. Menurut saya materinya sangat bagus ya Pak. Untuk materi white lies ini, menurut saya lumayan relevan ya, apalagi yang soal tadi ada membahas tentang untuk di relationship itu yang relation apa, misalnya ada yang dilarang terus semakin dilakukan, itu menurut saya sih cukup banyak dialami sama teman-teman saya juga, atau misalnya sama orang-orang sekitar gitu, kayak misalnya semakin dilarang sama pasangan atau apa malah semakin dilakukan gitu. Menurut saya untuk materinya itu iya yang ini yang mengharuskan untuk berbohong. Misalnya juga ada teman saya bohong ke orang tuanya, misalnya kerja kelompok tapi ternyata pergi main kemana gitu. Nah, menurut saya ini memang suatu hal yang harusnya diperhatikan ya, jadi jangan terlalu keras biar orang jadi semakin tidak berbohong begitu sih menurut saya. Dan untuk tanggapan saya itu sih Pak. Yes. Thank you Mas Kevin. Oke, terima kasih Mas Peter buat materinya. Materinya sangat menarik, terutama bagian abu-abu yang tadi yang sering kadang kita berkedok bahwa ini berbohong demi kebaikan gitu ya. Yes. Dan ternyata ada satu hal yang menarik, ternyata ada cara untuk ngakalinnya gitu, bahwa jangan sampai kita mikir bahwa ini adalah berbohong demi kebaikan. Di satu sisi kita harus mendengar suara hati, terus kemudian tadi mungkin bisa menyatakan atau menunda, mungkin ya sambil berpikir kita mau bohong apa enggak, kita bisa mempertimbangkan gitu, apakah ini waktu yang tepat, orang yang tepat, dan di tempat yang tepat. Jadi kayak ini adalah sebuah metode yang baru yang mungkin selalu bisa kita gunakan pada saat kita berusaha untuk berlindung di berbohong demi kebaikan itu yang tadi. Terima kasih Mas Peter. Yes. Thank you Mas Ega. Thank you. Halo, ya selamat pagi. Terima kasih Pak Peter atas materi yang telah disampaikan. Oke, kalau dari saya itu kejujuran mungkin sebenarnya hal yang bagi setiap orang itu bukan sulit ya, tapi terkadang ada mungkin ada keganjalan untuk dilakukan gitu, kayak kita tidak bisa. Terkadang itu kita tidak bisa sepenuhnya melakukan kejujuran gitu. Tapi yang saya dapat itu di sini bahwa kita harus berbuat jujur karena meskipun ada kenyataan pahit yang mungkin dari sisi kita atau dari sisi orang lain yang harus dilalui terlebih dahulu, tapi pada akhirnya kejujuran itu bisa memberikan kebaikan dari kedua sisi gitu. Jadi
seperti ya tetap terjaganya rasa kepercayaan antar pihak gitu, dan bisa maintain relation juga gitu, dan dengan kepercayaan ini kita bisa dipercayakan sesuatu yang lebih besar lagi, dan dalam kita memiliki kejujuran juga pastinya kita memiliki integritas yang baik juga. Jadi itulah mungkin yang saya dapat dari Pak Peter. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Andrew. Iya, saya tambahin ya. Baik, silakan Pak. Memang white lie itu konsep yang sebenarnya sehari-hari kita akrab mendengar, dan banyak yang mungkin setuju gitu ya, banyak yang bingung gitu kan, banyak yang galau ya, mesti melakukan white lies atau enggak ya. Jadi ini menarik ya. Nah, cuma kalau menurut saya pribadi konsep itu salah ya, karena gini sih, bohong dan jujur cuma itu doang sebenarnya. Kalau bohong ya nggak benar, jujur yang benar gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita menganut yang di tengah-tengah, kita sebagai manusia yang dilengkapi dengan hati nurani, akal budi ya, dengan semua atribut kelengkapan kita yang diberikan Tuhan itu, lama-lama bisa luntur begitu. Karena kita tanda petik berusaha mengakali ya, atau memberi pembenaran terhadap suatu kebohongan, suatu hal yang tidak benar gitu. Ya. Awal-awal mungkin radarnya masih cukup kuat, kita dengan sadar gitu ya. Kita bilang dalam diri kita, ini bohong demi kebaikan ya. Terus kali kedua, ini bohong demi kebaikan. Terus kita lakukan ya kan. Karena namanya manusia kan, kalau sudah punya exit gitu kan, punya cara, lalu ya gampang aja gitu kan. Ya, sebenarnya kan kalau melakukan white lie itu kan sebenarnya mau gampang ya. Jadi saat nanti ini repetisi dan berulang-ulang sampai entah kapan ya, menurut saya atribut yang diberikan Tuhan itu pada mati itu, nurani mati, semua mati, sehingga segala sesuatu dianggapnya jujur gitu ya. Padahal dia bohong gitu kan. Ya ini sangat berbahaya menurut saya, dan orang itu tidak bisa membedakan lagi kan ya. Jadi dia nggak bisa membedakan lagi, dia akan terjebak dalam situasi yang akhirnya yang tadi disampaikan Pak Peter, kredibilitasnya jadi bermasalah. Karena orang dengan sangat mudah melihat nih orang sebenarnya bohong gitu loh. Ya. Jadi ya memang ya itulah ya, kita perlu cerdik ya. Perlu cerdik dalam arti jangan terlalu lugu juga gitu ya. Tadi ada diberi tips yang sangat baik, harus lihat momentum ya, harus lihat siapa yang kita berhadapan, berinteraksi gitu ya, dan kapan gitu. Itu sangat baik nih ya. Ini tips yang sangat berguna, dan saya pribadi, wah ini juga saya mendapat satu pelajaran ya. Ini bagus sekali gitu ya. Jangan kita terlalu polos lah, orang bilang begitu. Kalau kita jujur, udah langsung kita ngomong ya, walaupun dampaknya itu bisa luar biasa gitu ya. Nah, kita kan diberikan kemampuan untuk melihat ya, menganalisis situasi yang baik buruknya itu menjadi pertimbangan. Jangan selalu kita reaktif. Nah, ini selalu nih ya, saya ucapkan berkali-kali ya. Kita reaktif dalam menghadapi suatu situasi, di saat ditanya, diberikan pertanyaan, langsung kita kemukakan, kita ungkapkan ya, akhirnya menjadi persoalan baru. Nah, itu yang kita hindari. Sehingga teman-teman bisa memakai tips ini ya untuk menghadapi pertanyaan ya, bila mana kita menganalisis, wah ini kacau juga nih, langsung kita kasih tahu kebenaran ya gitu ya. Ya misalnya ketemu siapa tetangga lagi selingkuh gitu ya, ditanya gitu kan sama tetangga kita, kamu ketemu dia gak di ini nih, waduh ya pusing juga ya. Memang kita selalu menghadapi dilema itu di kehidupan kita. Ya mudah-mudahan Tuhan menolong kita lah untuk bisa memposisikan diri, menjawab dengan jujur ya, dan jawab dengan cerdik dan lain sebagainya.
Ya, terima kasih.